Yesus itu bukan objek sengketa. Salib bukan objek sengketa. Salib Yesus itu subjek yang mendamaikan. Mendamaikan saya dan saudara yang berbeda. Yesus itu tidak boleh membuat engkau jadi jahat. Kalau hatimu sangat panas, keras, ingin menjatuhkan orang lain, ingin menghancurkan orang lain, karena Yesus yang tersalib, saudara salah mengenal Yesus. Tuhan peluk aku sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami. Supaya waktu kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Tuhan, kami berdoa, Tuhan layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan berita firman-Mu. Kami berdoa Tuhan memberkati semua jemaat yang memberi hidupnya untuk pemberitaan firman hari ini, supaya kami tidak pulang dengan sia-sia. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami. Supaya dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semuanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam sukacita kita di malam hari ini, saya ajak kita untuk merenungkan ulang satu bagian pembacaan Alkitab ini. Mari kita buka Injil Yohanes pasal 17. Ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Yang sudah dapat katakan amin. Amin betul. Tidak buka juga amin itu susah berdampak itu. Injil Yohanes pasal 17 ayat 21 sampai 23. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Itu terlalu pelan itu. Kuat sedikit. Shalom. Lebih kuat. Shalom. Murid Tuhan Yesus itu ada berapa? 12 kalau pakai bahasa Toraja? 12 itu banyak atau sedikit? Sedikit atau banyak? Banyak atau sedikit? Lebih banyak orang di gereja Kibait Sangatta atau murid Tuhan Yesus lebih banyak? Lebih banyak yang di? Lebih banyak yang di? Kalau begitu di awal saya mau kasih tahu. Murid Tuhan Yesus itu ada 12 saja. Tapi ada pejabat dan juga ada orang biasa. Sama-sama ada. Tapi juga ada, bukan sekadar itu. Ada orang tua seperti Yakobus. Di sini ada yang nama Yakobus? Ada. Bukan yang itu. Ini Yakobus tua di murid Tuhan Yesus. Tetapi ada juga yang muda seperti Di sini ada nama Yohanes. Yohanes apa itu? Sudah. Bukan sekedar itu. Ada yang bekerja untuk kepentingan pemerintahan Romawi. Pemerintah Romawi menaksir pendapatan dari satu wilayah. Terus dia lelang itu jabatan. Siapa boleh memungut? Makan dari pungutan itu, tapi dia kirim juga ke Roma. Maka ada Lewi bekerja untuk itu. Tetapi ada Simon orang Selot, seorang anggota partai politik dalam masyarakat Yahudi yang anti terhadap kerajaan Roma. Bayangkan, satu mengabdi pada Roma, satu anti kepada Roma. Murid Tuhan Yesus hanya 12, tapi sudah berbeda-beda begitu.
Ada pejabat, ada orang tua, ada anak, ada yang bekerja untuk Roma, ada yang anti. Itu mereka hanya berapa? Hanya berapa? Apalagi kita karena itu Tuhan Yesus berdoa bagi mereka. Doa ini adalah bagian-bagian terakhir. Setelah doa ini Tuhan Yesus akan berhadapan dengan pengkhianatan murid. Sampai pada dia disalibkan, mati, bangkit, naik ke sorga. Dan Roh Kudus dicurahkan. Ada dua harapan dari doa Yesus. Tapi doa Yesus ini menarik. Supaya mereka menjadi satu. Sama-sama. 1, 2, 3. Kasih tahu yang di sebelah itu. 3, 2, 1. Supaya mereka menjadi. Bukan supaya mereka menjadi seragam. Supaya mereka menjadi satu, bukan supaya mereka menjadi seragam. Menjadi seragam itu, satu pakai baju hitam, semua pakai baju. Satu bilang A, semua jadi bilang. Satu bilang do, semua bilang. Itu namanya menjadi Tetapi menjadi satu berarti mengelola perbedaan-perbedaan. Menjadi satu artinya kasih tahu yang di sebelah, menjadi satu artinya jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Jemaat. Siapa yang tidak mencintai perbedaan tidak pantas hidup di dunia. Kenapa? Fakta kosmis menunjukkan bahwa segala sesuatu di dunia ini berbeda. Ada atas, ada kiri, ada panas, ada cantik, ada ganteng. Oh, jelek. Ini orang ini. Ulang-ulang. Ada atas, ada kanan, ada panas, ada laki-laki, ada. Itu beda atau tidak? Beda. Pendeta Yandi pernah kasih nikah satu pasang nikah. Yang laki-laki umur 64 tahun. Yang perempuan umur 20 tahun. Ngeri itu. Saya tahu bahwa jemaat yang datang mereka bicara tentang beda usia yang signifikan itu. Bedanya berapa tahun? 64 kurang 20? Berapa? Dalam khotbah saya bilang begini. Dalam sebuah pernikahan, beda usia tidak penting. Yang lebih penting adalah mereka harus beda jenis kelamin. Lebih penting itu. Untuk apa sama-sama umur 30 tahun tapi laki-laki semua? Itu bahaya itu. Jangan, ini di dunia yang fana ini sekarang sudah begitu. Ada laki-laki ganteng-ganteng, bagus-bagus. Dia pacar laki-laki. Mau bikin apa? Nah, supaya mereka menjadi satu. Sama-sama. 1, 2, 3. Ada dua harapan dari doa Yesus. Berapa harapan? 2 kalau pakai bahasa Indonesia? 2. Pakai bahasa Toraja? Bahasa Inggris? Bahasa Inggris kecil. Ada 2 harapan. 1. Supaya mereka menjadi satu di dalam kasih. Sama-sama. 1, 2, 3. Kasih tahu teman di sebelah. 1, 2, 3. Jemaat. Hukum Taurat itu ada 10. Ada berapa? 10 kalau pakai bahasa Indonesia? 10. Pakai bahasa Toraja? Pakai bahasa Dayak? Oke. Hukum Taurat itu ada 10. Dari 10 dijabarkan menjadi 613 pasal. Berapa? Dari 613 pasal masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dari ribuan itu Tuhan Yesus simpulkan dia tinggal 2 kalimat. Mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari 2 kalimat itu tinggal 1 kata yang anak-anak sekolah minggu suka menyanyi. K-A. Apa? Apa? Kasih itu.
Oke. Kasih itu tidak suka. Di sini ada yang suka marah-marah. Dia ada ikut ibadah sekarang. Dia yang pakai baju warna itu, dia bawa dampak buruk ini. Jemaat, saya geser sedikit untuk menjelaskan bagian ini tentang kasih itu. Yang dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu itu adalah kutipan dari pertama Korintus pasal 12 dan 13 sebenarnya. Kenapa? Paulus dapat informasi dari keluarga Chloe. Bapak, jemaat sudah mau pecah. Sama-sama, 1, 2, 3. Paulus tanya, dorang mau pecah karena apa? Karena 2 alasan. Berapa alasan? 1, mereka sudah mau pecah karena jemaat suka membanding-bandingkan pelayan. Sama-sama, 1, 2, 3. Jemaat suka. Kasih tahu di sebelah yang suka banding-banding pendeta itu. 1, 2, 3. Karena jemaat suka. Jemaat. Ada kelompok jemaat yang bilang pelayan yang baik itu harus seperti Paulus. Paulus itu satu kali berkhotbah 2.000, 3.000 orang bertobat. Itu baru pelayan. Yang lain bilang bukan yang itu. Pelayan yang baik harus seperti Apolos itu karena seorang pengkhotbah yang luar biasa. Kalau khotbah 5-6 jam orang tidak bosan. Itu dulu baru pendeta. Paulus dan Apolos tidak tahu apa-apa. Tapi jemaat mengelompokkan diri seolah-olah ada kelompok Paulus. Seolah-olah ada kelompok jemaat. Di Kibait Sangatta ada berapa pendeta? Berapa gembala ini? Jemaat aman? Ini yang mau berdampak ini. Jemaat. Ini jemaat sekarang ini suka ikuti, kalau di gereja kami sebut warta jemaat. Di sini sebut apa? Sama. Warta jemaat kalau tulis ibadah minggu tanggal 12 Juli 2026 dipimpin oleh pendeta. Dipimpin oleh pendeta. Dia langsung. Di Sangatta ada. Di Kibait ada. Itu orang ada di sini. Tunjuk itu manusia itu. Kedua, jemaat sudah mau pecah karena jemaat suka membanding-bandingkan karunia. Sama-sama, jemaat suka. Kasih tahu di sebelah yang suka banding-banding karunia itu. Kasih tahu dia, 1, 2, 3. Jemaat suka. Paulus menggambarkan semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus diberi karunia-karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus dikelompokkan dalam 2 kelompok. Berapa kelompok? 1, karunia motivasi. Sama-sama, 1, 2, 3. Karunia motivasi itu seperti berkhotbah, menyanyi, mengajar, mendampingi orang. Tapi yang kedua ada karunia manifestasi. Karunia manifestasi seperti bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, menyembuhkan orang. 2 karunia ini sama derajatnya, dipakai untuk pembangunan jemaat. Tapi jemaat bukan sibuk membangun jemaat, memperlengkapi jemaat. Mereka suka membanding-banding. Ada jemaat yang dia tidak tahu dia karunia apa. Di sini ada. Yang dia bilang saya ikut ibadah tapi jangan suruh-suruh saya menyanyi. Ada begitu juga di sini. Dia termasuk kaum bapak atau pemuda. Susah. Ada jemaat ini orang tahu menyanyi, tapi tidak menyanyi di gereja. Dari mimbar pendeta tanya, ada paduan suara, vokal group? No. Tapi kalau dengar ketua majelis sinode gereja Kibait dan Bupati Kutai Timur akan hadir pada acara penabisan gedung gereja ini. Solo dia, duet dia, vokal group dia, paduan suara dia. Itu dia bernama karunia makam puji itu. Di sini ada itu karunia itu. Itu orang ada di sini. Laki-laki atau perempuan? Paulus di pasal 12 dia kasih tahu.
Kamu ini hanya seperti anak-anak kecil. Aku akan memberitahukan kepadamu karunia yang paling utama. Di pasal yang ke-13 dia kasih tahu, karunia yang paling utama itu adalah tapi dia jelaskan. Sebelum masuk pada kasih itu seperti apa, dia mulai. Sekalipun engkau tahu semua bahasa manusia yang kau tahu, bahasa malaikat yang kau tahu, tapi kalau kasih tidak ada padamu, engkau seperti gong. Engkau seperti, tahu gong? Pernah lihat gong? Di mana? Gong. Kedua, sekalipun engkau pintar, bahkan punya iman yang sempurna, tapi kalau kasih tidak ada padamu, engkau tidak ada guna. Sama-sama engkau. Kasih tahu di sebelah yang pintar tapi tidak ada guna itu. 1, 2, 3. Engkau tidak ada guna. 3, dia sampaikan. Sekalipun engkau baik hati, engkau terlalu baik, memberikan semua yang ada padamu, bahkan tubuhmu pun engkau berikan untuk dibakar. Di Kibait ini ada yang pernah kasih diri untuk dibakar. Sampai titik itu sekalipun dia bilang, kalau engkau sampai sebaik itu dan memberi dirimu untuk dibakar, tapi kalau kasih tidak ada padamu, engkau tidak ada Lantas dia jelaskan tentang kasih. Saya tidak mau bicara semua karena ada 14 atau 15. Satu saja bilang, kasih itu sabar. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu yang di sebelah 3, 2, 1. Jemaat. Orang di Sangatta ini sabar-sabar semua. Ini sabar-sabar semua. Ada yang sudah mulai lihat-lihat jam mau pulang. Jemaat. Sabar dalam Alkitab itu tidak berkaitan dengan menunggu waktu pulang. Dalam Alkitab sabar berkaitan dengan 2 hal. Berapa hal? 1. Sabar terhadap situasi. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah 3, 2, 1. Ada situasi tertentu dalam hidup yang kita tidak suka, tapi firman Tuhan bilang ada sakit penderitaan yang kita tidak mau jalani. Sudah kanker bertahun-tahun berdoa bukan tambah sembuh, tapi makin menurun ini fisik. Seperti mau mati rasanya. Tapi firman Tuhan tetap bilang, ada pekerjaan yang kita mau segera selesai. Ada masalah yang kita mau segera diselesaikan. Tetap firman Tuhan bilang, sabar. Orang kalau mau berdampak itu mulai dengan sabar begitu. Tapi yang kedua, sabar terhadap orang. Sama-sama 1, 2, 3. Jemaat. Ada orang-orang tertentu di sekitar kita punya pelayanan itu, dia sangat menjengkel. Tapi firman Tuhan bilang, ada tetangga dekat kita punya rumah itu sangat tapi firman Tuhan bilang, ada pendeta-pendeta itu sangat tapi firman Tuhan bilang, ada penatua diaken itu sangat tapi firman Tuhan bilang, ada jemaat sangat tapi firman Tuhan bilang, ada suami. Ada kok tidak? Sangat tapi firman Tuhan bilang, ada istri. Ada kok tidak? Siapa punya istri? Coba jujur saja. Sangat tapi firman Tuhan bilang, ada mama mantu. Sangat
Men. Ada ibu. Tapi firman Tuhan bilang, jemaat, mau berdampak, tapi kalau kita tidak sabar yang dua itu tidak bisa berdampak. Nanti cepat tersinggung. Di sini ada yang tukang tersinggung. Laki-laki atau perempuan? Yang sedikit-sedikit tersinggung dia mau keluar bikin kibait sendiri di pagar situ, itu ada. Ada juga di sini. Jenis apa itu dia itu? Jemaat. Lalu kasih yang seperti apa? Hafal. Jemaat. Hafal, ikut yang pendeta bilang. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya bilang begini. Karena begitu besar kasih Allah akan jemaat. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Apakah dunia mengasihi Tuhan? Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan, Tuhan berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Sekarang saudara lihat, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah, 3, 2, 1. Supaya jangan ada orang dalam jemaat yang dia saling menunjuk, bilang, Pak Yudi, saya terlalu hargai Pak, saya terlalu hargai Pak. Tapi setelah saya lihat Bapak punya sifat asli begini, maaf saja Bapak, maaf. Itu bukan kasih. Itu namanya ego. Jemaat. Di Kibait Sangatan ini lebih banyak kasih atau egois? Lebih banyak kasih atau egois? Jemaat. Ada orang yang dia omong semua harus dengar, tapi orang omong dia tidak mau. Ada juga di sini pas rapat majelis atau rapat panitia. Ada orang yang terlalu egois begitu. Semua salah habis. Yang benar hanya Tuhan. Jemaat, untuk mengkonfirmasi kasih yang tidak terpatahkan, yang bisa konfirmasi itu adalah ibu-ibu. Siapa? Ibu-ibu. Di sini ibu-ibu 10. Yang lain itu SMA semua ini. Ibu-ibu. Melahirkan itu sakit kok tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Sesar itu abnormal, ibu. Hei, ibu-ibu. Jemaat. Waktu ibu sakit melahirkan di dalam ruang bersalin, itu suami saja tidak tolong. Ibu ada sakit, suami hanya dari luar taruh tangan di kepala baru bilang, Yesus paling. Sudah bilang Yesus, dia bayangkan, ini anakmu kamu ikut siapa ini? Paling aja. Kasih tahu anak-anak, yang anak-anak tadi menyanyi-menyanyi, pemuda, remaja, yang lari-lari ke sana. Hei, anak-anak. Anak-anak. Kamu waktu baru lahir itu kamu tidak tahu apa-apa. Kamu hanya tahu Waktu kamu menangis itu orang tua hanya pikir ada 3 hal. Nanti pendeta tambah 1 jadi. Pasti orang tua pikir kalau kamu menangis 1, pastilah. Kedua, pasti basah. Ketiga, pasti salah yang keempat, kemungkinan besar dia pun nenek yang sudah mati itu meminta ganti nama itu. Menangis. Hei anak-anak. Waktu kamu lahir kamu tidak bisa bicara. Betul? Atau siapa yang lahir dan lahir langsung bilang yes? Tidak. Orang tua ajar bicara satu-satu suku kata. Sekarang dorang sudah pemuda, dorang sudah remaja, sudah bisa bicara sendiri. Lebih banyak bicara dengan orang tua atau dengan teman? Lebih banyak bicara dengan orang tua atau teman? Jemaat. Orang tua.
Lihat kita besarkan orang, tidak tahu bicara, kita ajar bicara, sudah lancar bicara, lebih suka bicara dengan orang lain daripada dengan orang tua. Pertanyaan terakhir, orang tua, kenapa mau kasih makan manusia-manusia macam begini? Kenapa coba? Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Amin. Jemaat, anak-anak, waktu kamu baru lahir itu kamu tidak bisa atau siapa yang lahir, dia lahir langsung bilang, putar kaki. Orang tua ajar kamu jalan satu-satu langkah, pegang di tangan baru bilang, ta. Sekarang sudah SMP, SMA, sudah bisa jalan. Lebih suka jalan dengan orang tua atau teman? Lebih suka jalan dengan orang tua atau teman? Orang tua. Tidak tahu jalan, kita ajar jalan, kemudian lebih suka jalan dengan teman. Kenapa mau kasih makan ini manusia-manusia ini? Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tidak terpatah. Anak-anak, orang tua itu bilang begini, yang penting kamu mau sekolah tinggi, biar orang tua ikat perut. Pernah dengar itu kalimat? Orang tua kalau sampai bilang ikat perut itu bukan berarti orang mau pakai stagen, tapi orang berhutang demi anak-anak mereka. Amin. Anak-anak, ada kamu pegang handphone baru, utang, itu utang. Anak-anak, ada yang pergi ke sekolah, pergi ke gereja, bawa motor sendiri, ada utang. Kasih yang seperti itu. Kalau saudara mau berdampak, harus dimulai dari kasih yang seperti itu. Kalau tidak ada kasih yang seperti itu, tidak bisa. Itu harapan dari doa Yesus yang pertama. Yang kedua, harapan dari doa Yesus adalah supaya masing-masing murid secara personal menyatu dengan Tuhan, baru datang menyatu dalam persekutuan. Simon Petrus, di sini ada nama Simon Petrus, bukan yang tapi mulai ini anak dong menjengkelkan. Simon Petrus, engkau harus menyatu dulu dengan Tuhan, baru datang menyatu dengan persekutuan. Yakobus, engkau harus menyatu dengan Tuhan secara pribadi, baru datang menyatu dalam persekutuan. Yohanes, engkau menyatu dengan Tuhan, baru datang menyatu dalam persekutuan. Yande, engkau menyatu dengan Tuhan, baru datang menyatu dalam persekutuan. Tidak boleh ada orang dalam persekutuan yang secara personal tidak menyatu dengan Tuhan, tapi mau datang menyatu dalam persekutuan. Nanti bikin kacau jemaat itu. Nanti bikin kacau itu. Jemaat. Tapi untuk menyatu dengan Tuhan, ada syarat. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah, 3, 2, 1. Syaratnya adalah menjaga kekudusan. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu yang di sebelah, 3, 2, 1. Kenapa menjaga kekudusan menjadi syarat utama? Karena Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kudus. Yang kudus itu tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Kalau kudus sama dengan siang, terang. Tidak kudus sama dengan gelap. Yang terang tidak dapat bersatu dengan yang jemaat. Kalau engkau aktif dalam pelayanan tapi tidak menjaga kekudusan, engkau hanya sekedar aktivis pelayanan. Pendeta Yandi berkhotbah setiap hari, menyatu dengan Tuhan, belum tentu kalau tidak menjaga kekudusan. Kita hanya aktivis biasa. Saudara mungkin paling rajin ibadah, bahkan mungkin saudara akan disebut maha hadir. Semua ibadah saudara hadir. Senin hadir, Selasa hadir, Rabu hadir sampai Minggu. Lansia hadir, pemuda hadir, sekolah Minggu hadir. Menyatu dengan Tuhan belum. Ini yang tadi yang menyanyi di sini, menyanyi bagus atau tidak? Tepuk tangan dulu. Menyatu dengan Tuhan belum tentu kalau tidak menjaga kekudusan. Ini yang tadi menari di sini. Bagus atau tidak? Tepuk tangan dulu.
menyatu dengan Tuhan, belum tentu kalau tidak menjaga kekudusan. Ini pemain-pemain musik ini bagus ini. Bagus kok tidak? Tepuk tangan dulu. Menyatu dengan Tuhan, belum tentu kalau tidak menjaga kekudusan. Jemaat, ini saya mau tanya anak-anak muda dulu. Anak-anak muda, terang atau gelap? Terang atau gelap? Terang oke? Mantap? Terang yes? Betul? Lalu kenapa kamu suka pacaran di gelap-gelap? Di sini ada yang suka pacaran di gelap-gelap. Dia pun nama. Anak muda, yang suka pacaran di gelap itu saya mau tanya, rahasia negara apa yang harus dibicarakan di dalam gelap gulita yang fana itu? Jangan sampai kita tidak menjaga kekudusan. Amin. Jemaat, tadi saya lihat yang pimpin pujian ini bagus. Tepuk tangan dulu. Kalau saudara tidak menyatu dengan Tuhan, lebih akan mempertahankan ego diri. Contoh, baru pertama kali pimpin pujian di grup. Sekarang kan ada banyak grup toh, termasuk grup yang pimpin pujian. Dia bilang begini, tolong doakan. Ini tampil pertama ini tampil perdana, tolong doakan. Separuh bilang, siap-siap Tuhan Yesus mendahuluimu, jangan takut. Wah, itu dia datang itu menyanyi masih standar. Ku tahu Tuhan pasti, ku tahu tuh pasti. Asal apa? Asalku tidak turut dunia, ku tahu pasti bukan apa. Terus dia pimpin dengan bagus, pulang di grup dia kasih tahu, terima kasih banyak untuk dukungan doa dari saudara-saudara semua. Tadi saya sudah bisa pimpin pujian dengan baik. Puji nama Tuhan. Terus semakin dikasih kesempatan, semakin terbiasa, makin biasa, mulai lupa berdoa, mulai jarang latihan. Datang langsung menghadap yang main musik. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Jemaat, improvisasi tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah kamu masih berharap pada Tuhan atau tidak. Kenapa kok itu kemudian menjadi perkembangan dari syarat? Karena kalau orang tidak melekat kepada Tuhan, dia akan tidak mau menyangkal dirinya. Jemaat, barang siapa mengikut aku, memikul salibnya, menyangkal dirinya, mengikut aku. Saya tidak bicara dua, saya bicara satu. Menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya bukan saya, tapi Tuhan. Sama-sama, 1, 2, 3. Pakai gerakan, 1, 2, 3. Supaya kalau ada orang tanya, itu gereja Kibait Jemaat Sangatta itu siapa yang bangun? Bukan saya, tapi padahal kita yang kumpul uang. Padahal ketua panitia itu dimarahi kiri kanan. Sampai-sampai dia hampir-hampir mau minta berhenti. Tapi waktu tanya, siapa yang bangun itu gereja Kibait itu? Sama-sama, 1, 2, 3. Bukan. Tapi, bayangkan kalau kita tanya, Bapak, siapa yang bangun itu gereja? Bukan saya, coba kamu cek saja. Kalau sebegitu itu dia mulai masuk itu dia. Nah, kalau tidak menyatu dengan Tuhan, potensi untuk kita mau mendahului Tuhan itu sangat besar. Jemaat. Sekarang di Indonesia mulai bagus. Gereja-gereja itu ada banyak kemajuan. Salah satunya adalah sudah ada vokal group kaum bapak. Di Kibait ada? Tepuk tangan dulu.
Mantap. Tapi. Dia punya tapi ada 2. 1. Ini vokal grup ini latihan sampai jam 3 subuh. Sampai istri telepon. Mau meledak itu. Telepon itu. Di sini ada begitu. Sambil main domino itu. Itu tapi pertama itu. Tapi kedua, hari Minggu mau menyanyi. Mereka ini titip pesan lewat majelis, istri atau anak. Bilang pendeta, kaum bapak menyanyi setelah khotbah. Kenapa setelah khotbah? Belum lengkap. Bagaimana mau lengkap pulang jam 3? Habis menyanyi, bukan pulang. Ada yang keluar dengan sangat teratur. Habis menyanyi dia langsung. Bukan pulang. Dorang keluar cari pohon. Ada satu pohon di sekitar gereja yang mungkin kemudian akan disebut pohon kaum bapak. Di pohon itu mereka bicara tentang situasi politik terkini di Indonesia. Apalagi di zaman ada Piala Dunia dengan tingkat analisis melebihi itu yang VAR itu. Tapi mereka cerita di luar sambil pasang-pasang telinga kalau pendeta bilang, kita sampai di penghujung dari ibadah ini. Pulanglah saudara-saudara dalam hidupmu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Dorang yang dari pohon kaum bapak lari masuk cepat-cepat langsung bilang. Ada bapak-bapak begitu di sini. Siapa pun bapak itu jujur saja. Oke. Jemaat. Seberapa seriusnya itu? Memang serius. Menjaga kekudusan supaya tetap dengan Tuhan. Sekarang saya mau minta tolong. Satu anak muda bantu saya. Kakak bantu Om Pendeta sedikit. Mari. Mari sini. Karena kekudusan itu syarat utama. Salam. Salam. Nama siapa? Sandi. Sandi kenal Veronica kok? Sandi. Jemaat. Ini anggap saja. Sama-sama. 1, 2, 3. Anggap saja. Jadi tidak usah taruh di hati, tidak usah ini, karena ini hanya anggap. Anggap saja ini tangan Tuhan. Dan Sandi punya tangan itu tangan orang berdosa. Ini anggap saja. Sekarang orang berdosa yang mau menyatu dengan Tuhan ini, dia pegang tangan Tuhan. Kuat. Tambah kuat. Lebih kuat. Tahan. Kita tanya Sandi. Sandi, pegang begini kuat ini bisa bertahan berapa lama? 1 detik bisa? Bisa. 1 menit bisa? Bisa. 1 jam bisa? Capek. 1 hari bisa? Capek. 10 tahun bisa? Tidak bisa. Makin kuat Sandi pegang, makin cepat dia lepas. Karena itu bagaimana supaya dia tetap menyatu dengan Tuhan? Hanya ada satu cara. Dia harus rela membiarkan tangan Tuhan pegang dia. Supaya sebagai manusia kadang-kadang kita punya jari-jari seperti mau terlepas dari tangan Tuhan. Tapi tangan Tuhan tidak melepaskan kita berjalan sendiri. Tuhan memberkati. Tak ku tahu kan hari, namun kau bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini. Siapa pegang? Yang jemaat. Manusia ini bisa kita tipu, tapi Tuhan melihat hati. Di hadapan manusia kita bisa bertahan tidak melakukan yang salah. Tapi Tuhan menyelidiki hati. Anak sekolah minggu.
Siap menyanyi. Sambil tepuk tangan semua kita menyanyi. Hati-hati gunakan. Karena tahu ini lagu? Kalau tahu pulang masuk kamar menyanyi, sebut dari ujung kaki sampai ujung kepala. Karena di hadapan manusia kita bisa pura-pura, tapi tidak di hadapan Tuhan. Amin. Mata Tuhan itulah amin toh. Mantap toh. Baik, jemaat. Yang pendeta Yandi omong dari tadi, bicara dari tadi itu baru pengantar. Saya belum sentuh teks ini. Ini ada pendeta banyak-banyak, baru pendeta Yandi khotbah tanpa sentuh teks ini bagaimana? Oke, sekarang kita mulai. Amin. Sekalipun karena di dalam sabar itu ada protes, proses. Jemaat. Dulu di dunia ada satu binatang namanya ayam. Sekarang juga ada. Ayam dulu itu hanya dibedakan atas ayam jantan dan ayam betina. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya itu ayam yang tadinya hanya ayam, sekarang menjadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam potong. Akhirnya buat manusia bingung. Apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung? Tapi untuk membedakannya itu lihat dari jemaat. Ada yang pelihara ayam kampung di rumah? 2 ekor ada? 5 ekor ada? Lebih dari 5 ada? Kasih 1 dulu. Ayam kampung itu kita pelihara 6 bulan, masih kecil. Tapi dia punya daging enak atau tidak? Kalau betina bertelur atau tidak? Kalau dijual lebih mahal atau lebih murah dari ayam potong? Iya, karena ini ayam mengerti proses. Beda dengan ayam potong itu kan? Kita baru pelihara 1 bulan saja mata sebesar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar. Lihat langsung juga. Tapi ini ayam tidak bertahan. Ibu-ibu pulang dari pasar, ikat salah di motor, patah di kaki itu. Kalau anak-anak kas motor di samping kandang, besok itu ayam mati. Proses. Sekarang kita mulai. Supaya 2 harapan itu menjadi kenyataan. Apa jalan keluarnya? Teks tadi kasih tahu. Untuk mendapatkan 2 hal itu Tuhan Yesus bilang, aku memberikan kepada mereka Berikan kepada mereka apa? Jangan cepat-cepat, cuma pulang. Sama-sama. Berikan apa? Kasih tahu teman di sebelah, 3, 2, 1. Kemuliaan macam apa supaya harapan itu bisa terjadi? Ada 3 kemuliaan. Berapa kemuliaan? 1. Kemuliaan salib. Sama-sama. 1, 2, 3. Kasih tahu teman di sebelah. 3, 2, 1. Jemaat. Tuhan Yesus itu bukan mati konyol di atas kayu salib. Tapi dia dimuliakan supaya kita yang telah terputus hubungan dengan Tuhan dan sesama oleh karena dosa dapat menjadi satu. Amin. Kalau saudara ingin berdampak dan sebut gereja ini berdampak, tidak boleh ada satu kemuliaan lain yang lebih tinggi dari kemuliaan salib. Jemaat, kenapa pendeta suka bertengkar? Pendeta satu menyerang pendeta yang lain.
Satu denominasi gereja menyerang denominasi gereja yang lain. Satu bagian menyerang bagian yang lain. Karena kita sementara bertengkar hal-hal di luar kemuliaan salib. Kita bawa orang datang untuk membesarkan organisasi gereja. Kita bawa orang datang kepada manusia dan bukan kepada Yesus. Beberapa orang yang pendeta sudah jadi pendeta besar. Tidak ada pendeta besar. Pendeta besar banyak. Tapi pendeta besar tidak. Yang besar hanya siapa? Yang besar hanya siapa? Kalau orang sampai bertengkar mati-matian dan ingin pecah belah, itu karena mereka bertengkar di luar kemuliaan salib. Jemaat, Yesus itu bukan objek sengketa. Salib bukan objek sengketa. Salib Yesus itu subjek yang mendamaikan. Mendamaikan saya dan saudara yang berbeda. Yesus itu tidak boleh membuat engkau jadi jahat. Kalau hatimu sangat panas, keras, ingin menjatuhkan orang lain, ingin menghancurkan orang lain, karena Yesus yang tersalib, saudara salah mengenal Yesus. Bukan yang itu. Kenapa ini? Saya ada marah baru. Yesus itu bukan objek sengketa ya. Periksa saudara pu hati. Jangan sampai saudara tersandra oleh hatimu yang seolah-olah membawa dirimu untuk merasa lebih baik daripada orang yang lain karena Yesus. Berhenti. Karena itu menghancurkan. Dan saudara tidak akan berdampak. Dampaknya buruk. Ada satu lagu. Ini lagu lama. Saya percaya orang tua, orang masih hafal lagu ini. Yang anak-anak muda ini belajar ini lagu biar tahu. Jangan hanya tahu itu lagu. Lagu apa? Lihat ini anak dong ini. Ada lagu ini, saya suka lagu ini. Pada satu bukit jauh dari sini. Jauh. Lihat salib. Lihat salib Tuhan sepotong kayu kasar. Tanda dosa besar. Di sana Tuhanku, di sana Tuhanku telah ku datang pada salib itu. Ku datang. Ku kenangkan cinta Tuhanku. Ku kenangkan cinta Tuhan. Ya ku jatuh pada kakinya. Ya ku sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun. Jemaat, kalau saudara datang pada salib Yesus, datang dengan hati yang berdamai itu karena penebusan itu, hanya akan ada dua hal saudara lakukan. Pertama, saudara datang pada salib itu tertunduk, malu karena saya dan saudara orang berdosa tidak mampu menengadah kepada salib itu. Dia hanya berlutut tunduk sambil dia bilang, pada kaki Yesusku, air hayat, air hayat Golgot, pancaran yang salibmu, salib lebih kuat, salibmu yang kumuliakan, yang kumuliakan hingga dalam
dalam sorga. Ada apa? Ada berhenti. Di depan salib Yesus kita tidak bisa bikin apa-apa, hanya tunduk mengaku dosa. Kalau sampai menengadahkan dia punya wajah ke atas, mungkin dia sambil angkat tangan akan bilang, aku kepadamu, Juru Selamat. Jemaat, kalau orang datang di gereja berjumpa dengan salib Kristus hanya untuk mengaku dosa dan berserah, kira-kira gereja itu berdampak atau tidak? Sebab kalau tanpa mengaku dosa dan berserah, orang akan mengandalkan diri. Ada orang di beberapa gereja yang sombong sekali dengan Pak Pendeta, kalau saya tidak ada itu tidak bisa mereka. Mereka semua tidak bisa. Sudah mati mereka semua itu. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri ucap? Dia siapa? Sampai-sampai begitu luar biasa, kalau dia tidak ada, mati semua. Di gereja kami itu, kalau pendeta, kan kami periodisasi juga seperti Kibaik. 4 tahun 1 periode, boleh 2 periode di 1 jemaat, dan 3 periode di 1 klasis, mesti keluar. Kalau jemaat suka pendeta, dan datang bilang, sinode, jangan kasih pindah dulu kami pendeta. Kenapa? Kami sementara membangun. Oh, dia kepala tukang. Jadi kalau dia pindah tidak jadi. Sembarang saja. Memang, di sini juga pernah terjadi begitu. Di dalam salib itu begitu. Jemaat! Datang ke gereja. Ada orang ini, aduh. Kalau di salib dia tidak ada, dia ada di mana itu? Ada di mana? Yesus seringkali diabaikan itu karena itu. Itu dulu. 1. Kedua, kemuliaan ketaatan. Sama-sama. 1, 2, 3. Kasih tahu yang di sebelah. 1, 2, 3. Jemaat. Yesus itu taat. Bahkan taat sampai mati. Kenapa kemudian taat menjadi sesuatu yang serius dalam upaya berdampak? Dengar, jemaat. Sudah meninggal. Jemaat. Beberapa orang menyebut dirinya tinggal dalam kebenaran, tapi belum tentu. Ada 2 kata dalam bahasa Indonesia, benar dan betul. Benar dan betul sama atau beda? Beda atau sama? Sama atau beda? Beda atau sama? Sama atau beda? Sama! Tulisan beda, arti sama. Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti. Tapi 2 kata yang sama ini kalau sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an. Benar akan jadi? Betul akan jadi? Masih sama artinya? Sudah beda kan? Kebenaran arti lain, kebetulan arti lain. Jemaat! Hari ini kita ikut KKR di sini. Kebenaran atau kebetulan? Kebenaran atau kebetulan? Oh, saya kira kebetulan. Tidak, ini kebenaran. Kalau masih hidup hingga hari ini, kebenaran atau kebetulan? Kalau Yesus berkorban bagi saya dan saudara, kebenaran atau kebetulan? Kalau Yesus siapkan surga bagi kita, kebenaran atau kebetulan? Mantap. Saya geser sedikit. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Kenapa mulai pecah kongsi ini? Jemaat! Beberapa orang merasa tinggal dalam kebenaran, tapi belum tentu. Kenapa? Kebenaran dalam Alkitab punya 3 dimensi. Berapa dimensi? 3 kalau pakai bahasa Indonesia? 3. Pakai bahasa Toraja? Pakai bahasa roh? Ada 3 dimensi. 1. Kebenaran dalam Alkitab berdimensi legal. Sama-sama. 1, 2, 3.
Kasih tahu kawan di sebelah, 3, 2, 1. Legalitas. Hilang itu suara. Legalitas. Apa itu legalitas? Ikut aturan. Sama-sama, 1, 2, 3. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan Tuhan tidak mau. Legalitas yang dibangun di atas pulihnya hubungan manusia berdosa dengan Tuhan. Jemaat, tahu motor? Pernah naik motor? Siapa punya motor? Sudah lunas? Nah, orang kalau naik motor, SIM ada, STNK ada, lampu-lampu ada, kaca spion ada. Ada operasi lalu lintas di jalan situ. Berani pergi atau tidak? Berani. Karena dia ikut aturan. Tapi coba kalau SIM tidak ada, STNK tidak ada, lampu-lampu tidak ada, kaca spion tidak ada, operasi lalu lintas, berani pergi? Kenapa tidak berani? Kenapa tidak berani? Tapi saudara pohon polisi itu, kalau kita ada SIM, STNK, lampu-lampu ada, kaca spion ada, operasi lalu lintas di situ, kita masuk. Kita sampai sana, polisi tidak tahan, kita putar kembali. Polisi bilang, "Hei, kenapa kau putar kembali?" "Pak, tolong periksa saya, tolong periksa." Taat. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu yang di sebelah yang tidak taat itu, kasih tahu dia. 1, 2, 3. Taat. Amin kok? Di gereja kami ada katekisasi. Di sini ada juga. Berapa lama? 1 minggu. Berapa? Nah, di gereja kami 1 tahun. Di gereja kami 1 tahun kalau tidak ikut 3 kali pertemuan, tidak boleh sidi. Terus ada orang tua datang, bilang, "Pendeta, yo, pasca nanti ini ada peneguhan sidi." "Iyo, kenapa?" "Aduh, pendeta, kita punya anak yang sekolah dokter itu, di Bandung itu. Itu anak pintar sekali, pintar itu." "Maksudnya?" "Itu dosen belum tahu, dia sudah tahu semua." Kenapa dia? Dia mau datang kali ini. Oh, puji Tuhan, pasca kali ini dia pasca sama-sama papa mama. Itulah pendeta. Bolehkah langsung dia ditabiskan? Pendeta bilang, "Tidak bisa begitu, Om." Tersinggung dia pun bapak. Bilang, "Itu hari tanah ini dia punya nenek yang kasih." Orang lain punya anak boleh ikut setengah mati. Sampai 3 kali pertemuan tidak ikut, tidak boleh. Itu anak dia pun lebih apa? Sampai datang lama. Lebih apa? Coba bilang. Gaya. Mau berdampak tapi tidak taat. Men. Jeng. Taat. Sama-sama. 1, 2, 3. Gereja ini jam berapa hari Minggu? Jam? Ada yang tidak tahu kalau gereja jam 9. Jam 9 sudah siap di rumah, anak-anak bilang, "Papa, Mama, jam 9. Dia bilang, "Belum ada orang." Bapak dan Mama bangku kah? Ada juga begitu di sini. Men. Tidak taat itu. Ya, ada majelis juga, suka datang terlambat. Hanya mau menghindar jangan baca Alkitab atau doa. Orang jam 9 sudah duduk, jam 9:15 baru sengaja pura-pura. Ada. Dia ada sekarang di sini itu majelis. Ini yang mau berdampak ini. Mau berdampak apa tanpa ketaatan? Amin. Ada jemaat ini yang, 1 tahun gereja hanya 2 kali. Natal dan Tahun Baru tidak mungkin. Karena 31 Desember dia sumabok sampai tanggal 3 Januari. Mau masuk. Natal dan Paskah. Makanya dia pun nama Jemaat Napas. Natal. Karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatan tambah panjang. Napas 1-1. Ada jemaat itu yang bangga sekali datang di saya. "Pak Pendeta, saya waktu itu Pak baptis sidi nikah di 1 hari Pak." Saya bilang, bangga. Baptis sidi nikah 1 hari. Kenapa tidak tambah langsung dengan pemakaman? Supaya baptis sidi nikah sekaligus.
Supaya dari datang sampai sekarang ini, kalau Paskah itu sudah bagus. Ada lomba-lomba, termasuk lomba buat salib Paskah. Ada begitu juga. Wih, lomba terlalu bagus. Terlalu mantap, saya senang. Tapi ini anak-anak yang ikut ini, bikin ini salib ini, mabok semua. Dengan harapan juara 1. Kita lagi apa ini? Lagi bikin apa ini? Satu hari, kami diskusi. Ada pendeta satu bercerita, dia bilang, di jemaat tempat saya layani itu, karena Paskah itu biasa ada drama Paskah. Drama? Panitia datang bilang, ibu pendeta, nanti yang berperan sebagai Tuhan Yesus itu nanti kami hubungi dia lagi. Pendeta bilang, cari orang lain, cari orang lain. Hai ibu pendeta, dia terlalu bagus. Kamu cari orang lain. Aduh pendeta, 2 tahun lalu dia. Apalagi tahun lalu itu orang sampai menangis itu. Dia punya peran terlalu mantap. Ibu pendeta bilang, cari. Terus panitia bilang, ibu, coba jelaskan kenapa ibu suruh kami cari orang lain. Ibu pendeta bilang begini. Memang itu anak perannya bagus. Sangat bagus. Orang bisa menangis. Tapi, habis dia peran jadi Tuhan Yesus di Paskah itu, dia tidak masuk gereja lagi. Sampai Paskah berikutnya. Nah Tuhan Yesus mana pemalas gereja? Itu taat. Sama-sama. 1, 2, 3. Kalau saudara taat tidak sama dengan kalah. Ini keputusan bilang gereja hari Minggu jam 9. Waktu rapat itu ada yang usul jam 6. Ada yang usul jam 7. Ada yang usul jam 11. Kita sepakat jam 9. Waktu saudara punya usul tidak diterima, bukan kalah. Di gereja tidak bicara kalah menang. Di gereja kita bicara tanggung jawab. Saudara datang ke gereja jam 9 bukan karena kalah atau menang. Tapi apa? Tanggung jawab. Itu bagian dari ketaatan. Atau siapa di antara kita yang dia usul tidak diterima, orang tetap gereja jam 9, biar silakan kamu gereja jam 9. Saya akan datang 1:30. Jemaat! Tanggung jawab itu kelasnya lebih tinggi dari kewajiban. Banyak orang sibuk dengan kewajiban. Padahal orang yang hanya menjalankan kewajiban, dia suka bilang, pokoknya yang penting. Yang penting, pokoknya. Pokoknya, yang penting, pokoknya. Pernah dengar itu pokoknya yang penting? Tanggung jawabnya itu kelas di atas itu. Ini yang pemain-pemain penari dong, ini kamu pakai baju dan rompi warna apa ini? Merah apa? Saudara mungkin tidak suka warna merah marun, tapi hari ini saudara pakai marun. Bukan karena selera, tapi apa? Tanggung jawab. Menjengkelkan. Jadi kebenaran itu punya dimensi legal. Jemaat, yang ada anak sekolah. Di sini semua tidak sekolah. Yang sekolah angkat tangan. Yang sekolah angkat tangan. Oh, om kira libur. Masuk sekolah jam berapa? Jam berapa? Masuk sekolah jam 7. Kalau dorang pergi jam 6:30, kan jalannya santai. Selamat pagi, apa kabar? Kan itu kalau dia datang 6:30. Bayangkan kalau masuk sekolah jam 7, kamu pergi 11:30. Berani datang yang, Shalom, apa kabar? Itu cara jalan saja sudah mencuriga. Pasti cara jalan begini. Amin toh? Kedua, kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi moral. Sama-sama, 1, 2, 3. Moralitas. Kuat sedikit. Pendeta, moralitas itu apa? Kesatuan pikiran, perkataan, perbuatan. Integritas. Mau berdampak itu harus integritas. Orang tanya saya, pendeta, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang, kau pun maksud apa tentang yang begitu?
Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Saya bilang khotbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik, bicara apa, bikin begitu. Jangan bicara lain, bikin lain. Ada orang yang lebih parah, bukan sekedar bicara lain, bikin lain. Ada yang pikir lain, bicara lain, buat lain. Hasilnya kelainan. Saudara kalau ketemu orang kelainan itu kan, wih aneh dia tuh. Betul kok tidak? Jadi kebenaran itu punya dimensi moral. Amin kah? Jemaat. Semua yang kelihatan baik belum tentu dibangun di atas moralitas yang baik. Makanya Paulus bilang, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan seperti untuk dan bukan untuk jemaat. Ingat, tidak semua senyum tulus. Kita datang, kita bilang, Salam. Dia bilang, salam. Saya sudah lewat baru saya paru. Betul kok tidak? Pendeta Yandi khotbah di banyak bank di Indonesia. Pendeta bilang begini, ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, lihat dekat, tetap cantik. Diorang pakai pakaian bagus-bagus lagi. Kerja di ruangan ber-AC, tertata rapi lagi. Wih, kita pergi di bank ini macam tidak mau pulang, macam mau lihat-lihat terus lampu muka begini. Kita baru naik tangga terakhir dengan santun sekali, itu ibu-ibu di bank bilang begini, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya orang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi, lihat suami pas bangun tidur langsung dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Jadi kebenaran itu punya moral. Amin kok tidak? Jemaat! Biasa kalau acara-acara pasca itu, dorang pi catat yang oma-oma. Orang Toraja sebut oma atau nenek? Nenek-nenek. Lampi cari nenek-nenek yang sudah tua, sudah susah, catat penerima diakonia. Terus hari Minggu ada pengumuman. Bagi nenek-nenek penerima diakonia, supaya segera ibadah ini jangan pulang dulu, karena mau terima pembagian diakonia. Oi, yang sehat-sehat semua sepulang kasih tinggal nenek-nenek semua. Baru mulai panggil satu-satu. Nenek Manobe. Nenek Manobe kan jalan sudah susah dia. Datang sampai dorang ambil kantong merah, ada isi beras kah, gula kah, kasih. Nenek Manobe ini udah susah. Terus dia bilang, nenek-nenek kita foto dulu nenek. Jemaat. Kalau antar di rumah bisa kok tidak? Untuk kepentingan dokumentasi fotonya di rumah bisa kok tidak? Nah, kalau bisa kenapa panggil nenek Manobe datang di sini? Sepun nenek ada apa-apa saudara tanggung jawab. Kalau mau berdampak itu pakai moral. Amin toh? Gaya. Itu dari hati. Amin. Jemaat. Di Kibait ini habis ibadah ada jabat tangan kok tidak? Saya paling tidak suka ada dua jenis jabat tangan. Saya paling tidak suka. Satu, dia datang itu, dia hanya kasih sepotong saja, ujung saja. Ini saja dia. Men, jeng. Kalau tidak mau jabat tangan, tidak usah. Masa datang hanya bilang, najis kah? Kedua, dia jabat tangan bagus, penuh begini. Tapi mata tidak lihat di kita. Ya. Ada yang begitu di sini. Nenek-nenek atau ibu-ibu. Jadi kalau tinggal dalam kebenaran itu butuh moral. Supaya kita pun dampaknya itu bermoral. Kenapa? Karena yang kelihatan baik belum tentu dibangun di atas moral yang benar. Amin. Ketiga, kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi sosial. Sama-sama, 1, 2, 3. Sosialitas. Sosialitas itu apa pendeta? Kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Solidaritas. Sama-sama, 1, 2, 3. Kenapa Tuhan Yesus mau berkorban bagi saya dan saudara? Karena dia solidar dengan kita.
Saya punya contoh ini saudara dengar di mana-mana, tapi saya mau bicara ulang. Jemaat, pernah belanja di swalayan? Pernah tawar di swalayan? Kenapa tidak berani tawar di swalayan? Pemilik swalayan orang kaya atau orang miskin? Saudara lihat, beli di orang kaya tidak tawar. 99.900, dia ambil 100.000 dia kasih. Mau kasih kembali permen 1.000, kau dapat saja, jangan ukur saya, kau dapat. Tapi kalau dia pagi-pagi beli sayur di nenek-nenek, tawar atau tidak? Oh, tahu. Itu nenek itu susah, mungkin pulang jual sayur itu nenek sudah mati. Itu dia punya cara tawar itu mengerikan. Nenek, sayur berapa? Ini nenek sudah senang. Nenek bilang 3.000 ibu. Sengaja kaget dia. 3.000? Bisakah 9.000? Kadang-kadang tambah satu kalimat di belakang. Bisa 9.000, nenek tanam sendiri juga. Itu kalau saya yang jual, saya bilang, ibu bawa gratis saja. Bawa gratis saja. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000 padahal turun dari Innova baru. Di tangan kanan ada iPhone terbaru. Tangan kiri ada Samsung terbaru. Masih ada Nokia dalam tas lagi. Rantai salib berat 2 kilogram. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000. Men. Jemaat. Mulai besok tawar sayur kebalik dari itu. Bisa? Supaya mau berdampak, dampak betul. Datang tanya itu nenek. Nenek, sayur berapa? 3.000. Maaf nenek, boleh 1 3.000? Kalau dia berani tawar sayur 3.000 jadi 1 3.000, hanya 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, ini orang punya solidaritas sosial yang luar biasa, pantas dipuji, pantas ditiru. Tapi yang kedua mungkin makan puji itu. Atau mungkin yang ketiga gila dia itu. Kalau mau berdampak betul, tak? Amin. Mantap. Mulailah dari rumah, dari jemaat. Kalau orang tolong kita terus kita bilang terima kasih, itu baik atau tidak? Yakin? Yakin saja atau yakin sekali? Kalau begitu saya mau tanya. Ibu-ibu. Siapa punya suami yang bangun pagi-pagi, ibu sudah siap sarapan, terus suaminya bilang, sayang, terima kasih. Ada? Ada? Lihat ini suami dorang ini. Istri bikin sarapan tidak terima kasih. Tapi dia kerja di kantor, istirahat makan di warung, sudah bayar lagi, terima kasih lagi. Kadang dia kasih tahu itu, mbak, besok saya datang lagi, mbak. Ada suami-suami begitu di sini. Siapa punya suami? Coba kasih tahu, kita berdoa. Bapak-bapak, coba sebentar pulang atau besok pagi, istri siap makan minum, coba dengan yakin bapak bilang, sayang, terima kasih. Saya yakin itu ibu pikiran. Saya yakin ibu pasti pikir. Pasti ibu pikir 2 hal. Satu, pasti ibu pikir begini. Tidak tahu roh apa sudah naik sepupu suami ini. Atau jangan sampai yang kedua ibu pikir begini. Jangan-jangan ini hari terakhir. Karena tidak pernah baik, tiba-tiba baik. Ini yang mau berdampak. Jemaat. Mengalah itu baik atau tidak? Yakin? Betul? Betul. Jadi mengalah itu baik. Amin. Betul? Kalau begitu saya mau tanya, setiap kali suami istri bertengkar, siapa mengalah duluan? Suami atau istri? Bapak atau mama? Mama atau bapak? Bapak atau mama? Mama atau bapak? Dua-dua tahu mengalah itu baik, tapi kalau bertengkar dua-dua tidak mau mengalah. Malam papa tidur di kebun dengan ular. Kalau terpaksa tidur sama-sama, bapak hadap kiri, mama hadap, bicara atau tidak? Oh, tahu juga. Bangun pagi, istri tetap siap kopi Toraja, tapi tidak antar. Dia panggil anak kecil, baru dia bilang begini, kau antar kasih papa ya. Papa terima di ruang tamu, papa bilang, mama yang suruh. Ini anak dari ruang tamu datang, dia punya mama panggil tanya, tadi papa bilang apa?
Untung ini anak tidak bilang, kamu dua gila kah? Sesama istri, suami saja tidak pernah mengalah. Tapi dia punya cita-cita memenangkan Indonesia bagi kemuliaan. Omong kosong, bukan omong kotor. Ini anak dong menjengkelkan. Dari ketaatan itu baru orang tinggal dalam kebenaran. Gaya. Amin toh? Kalau begitu, ini gereja bagus kok tidak? Mantap. Kas mantap. Kenapa tahan suara? Saya mau bilang, nanti saudara atur sendiri itu, dia pun terjemahan. Gereja yang sebagus ini, dengan uang kas kira-kira 100 atau sampai 500 juta di kas, harus gelisah kalau di samping gereja masih ada orang miskin. Apalagi itu dia jemaat. Harus gelisah yang gereja. Kenapa lihat saya? Ini gereja harus gelisah kalau dia punya uang kas banyak, sementara masih ada anak yang putus sekolah di sekitar lingkungan gereja ini. Gelisah. Bunuh babi. Bisa. Karena mau ke sekolah anak ini. Amin. Kelihatan saudara betul-betul gelisah ini. Sudah dua kemuliaan. Ketiga. Kemuliaan ketiga. Terakhir. Tapi panjang. Sekalipun ketiga, kemuliaan nama. Sama-sama, 1, 2, 3. Jemaat, dulu itu sama dengan itu hari. Sama kok tidak? Ya, waktu itu toh. Dulu bangsa Israel sekalipun tahu ada Tuhan, ada kuasa yang besar yang menciptakan, memelihara dan seterusnya. Tapi dia di mana? Tidak tahu. Terlalu jauh, sangat sulit dijangkau. Terlalu jauh. Sampai satu hari Tuhan datang berjumpa dengan Musa. Di sini ada nama Musa. Bukan yang itu. Musa yang di sana. Untuk berbicara tentang pembebasan Israel setelah 430 tahun menjadi budak di Mesir. Bicara terus Musa bilang begini, Tuhan, kalau nanti saya pergi ke sana dan orang tanya, siapa suruh saya datang, nanti saya bilang apa? Tuhan bilang, kasih tahu, aku adalah aku, mengutus aku kepadamu. Dia yang jauh yang tidak terjangkau itu kemudian dia boleh disebutkan, aku adalah aku, sama-sama, 1, 2, 3. Sampai sana Firaun tanya, siapa suruh kau datang? Aku adalah aku. Mengerti? Saya datang sini, Pak Pendeta, siapa suruh kau datang? Aku adalah aku. Mengerti? Dari aku adalah aku, dia kasih turun lagi. YHWH. Yahweh. Tapi nama ini tidak bisa disebutkan sembarangan. Dari Yahweh dia kasih turun lagi. Tapi orang bertanya, Immanuel yang mana? Karena di sini juga ada yang nama. Ada kok tidak? Dia majelis. Immanuel yang mana? Ya saya bilang, orang menyebut dia ada pemerintahan ada di bahunya. Orang-orang menyebut dia penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Matius masih menyebut Immanuel, dan Yohanes dengan sangat luar biasa mengatakan, dan nama itu adalah Yesus. Nama itu adalah, untuk menjelaskan nama ini sesuatu yang tersembunyi berabad-abad ada di dalam Yesus. Tetapi sekaligus dia yang tidak terjangkau itu sekarang datang tinggal di dekat-dekat dengan kita, dan kita boleh memanggil dia ya Aba. Layakkanlah hidup
Ya Aba Bapa, pakailah sesuai dengan. Dalam pekerjaan penyelamatan itu membuat saya dan saudara layak dan diizinkan boleh masuk surga. Supaya orang tanya, Yandi, kau yakin masuk surga? Yakin. Kenapa kau yakin? Karena di surga ada orang dalam. Di surga ada? Saudara ini mau masuk kerja di perusahaan saja pakai orang dalam. Apalagi ke surga. Harus ada? Siapa namanya? Namanya nama Yesus yang tepuk tangan. Namanya nama Yesus. Nama Yesus yang. Amin. Amin. Tapi dia bilang, dunia harus tahu. Sama-sama 1, 2, 3. Tiap orang harus. Tiap orang harus tahu apa? Siap. Ulang. Tiap orang harus. Tiap orang harus tahu siapa jemaat. Sudah kasih tahu orang. So kasih tahu orang. Supaya dunia tahu. Gaya. Jemaat. Kalau nanti sebentar pulang dari sini pendeta Yandi bagi-bagi uang kasih saudara. Masing-masing dapat 200.000. Senang atau tidak? Cerita orang atau tidak? Pasti saudara cerita dengan ekspresif. Kau rugi tidak ikut KKR. Itu pendeta yang kepala botak kasih kita uang. Jemaat. Yesus berkorban bagi saya dan saudara. Lebih mahal dari 100.000 atau lebih murah dari 100.000? Yakin lebih mahal? Sudah cerita orang? Dapat pulsa 20.000 saja kasih tahu seluruh dunia. Dunia maya, dunia nyata, dunia gaib dia kasih tahu semua. Dia capture baru dia muat di Facebook. Terima kasih. Pulsa sudah masuk ya. Besok lagi ya. Iya, men. Tapi Yesus berkorban bagi dia. Dia pemulut terkunci tidak mampu bicara kepada siapapun. Gaya. Jemaat. Nanti kita sama-sama percaya kalau Yesus datang dia tidak tanya, ada berapa gereja saudara bangun? Dia tanya, ada berapa jiwa? Ada berapa jiwa ada mau datang kepada Yesus? Tiap orang harus. Itu tangan itu bikin apa? Siapa? Oke. Jemaat. Satu hari, Tuhan Yesus baru kasih makan 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Hanya dengan berapa roti? Berapa ikan? Ikan naik di? Hanya 5 roti dan 2. Lebih berapa bakul? Kenapa lebih? Oh, di sini ada yang biasa babungkus. Dia ada di sini. Coba tunjuk itu ibu-ibu babungkus itu yang. Jemaat. Orang-orang lagi bereuforia karena mujizat itu. Yesus kasih tinggal itu euforia. Dia pergi ke mana? Dia pergi ke Gerasa. Di Gerasa hanya akan berjumpa dengan satu orang yang kerasukan legion. Kalau sebut kerasukan legion, maka itu orang tuh kerasukan roh jahat kira-kira 6.000 roh jahat. Berapa ribu? 6.000 roh jahat. Kita punya teman majelis, hanya satu roh jahat, dia punya otak saja kita pusing. Ini 6.000 roh jahat.
Ini orang terlalu dia jahat bagi orang lain, jahat bagi dirinya sendiri. Bahkan dia memukul-mukuli dirinya dengan batu. Beberapa orang bilang, manusia menjengkelkan begini lebih baik Tapi Yesus datang kepadanya. Tuhan Yesus baru mau turun dari perahu. Roh jahat itu bilang begini, Yesus anak Allah yang hidup, apa urusanmu dengan kami? Rupa-rupanya roh jahat juga mengenal nama Yesus. Jadi kalau saudara hanya baru sekedar mengenal nama Yesus, saudara belum lebih hebat dari roh jahat. Karena roh jahat juga mengenal nama itu. Injil Markus mencatat, di daerah itu ada penjaga-penjaga babi. Tahu babi? Mereka jaga babi kira-kira 2.000 ekor. Berapa ribu? Itu kalau bikin Pak Piong berapa bambu? 2.000 ekor. Roh-roh jahat itu meminta supaya masuk ke babi-babi itu. Yesus biarkan. Maka terjunlah babi-babi itu. 2.000 ekor. Penjaga-penjaga babi itu kehilangan pekerjaan. Mereka kasih tahu orang di kampung, datang usir Yesus. Apakah Tuhan Yesus tega membuat orang kehilangan pekerjaan? Jawabannya tidak. Bahkan tidak sama sekali. Tapi kenapa Yesus biarkan itu? Dengar, sama-sama kita tahu. Dalam struktur budaya Yahudi, babi itu haram. Orang Yahudi tidak makan daging babi. Tidak ada Pak Piong di Yahudi. Babi kecap tidak ada. Tapi yang haram ini mereka pelihara 2.000 ekor. Sementara ada 1 jiwa hampir binasa mereka biarkan. Itu yang Yesus marah. Alangkah lebih baik ada 2.000 ekor babi mati daripada ada 1 jiwa binasa. Sekarang coba hitung. Kalau babi 1 ekor 4 juta. Kalau 2.000. 4 juta kali 2.000. Anak-anak. 4 juta kali 2.000. Berapa? 8 M. 8 M itu apa? Bukan manobe. 8 miliar rupiah. Harga 1 orang yang hampir binasa itu. Paling tidak dalam konteks yang saya bicara tadi. Saya mau tanya. Gereja Kiblat pernah siap 8 M untuk pekabaran Injil? Gaya. Jemaat. Siapakah orang gila itu? Orang gila itu bisa kita pun suami. Ini kasat mata saya lihat ini mama-mama lebih banyak dari bapak-bapak. Betul? Ini mama janda semua? Atau ada suami? Di mana suamimu? Oh iya. Mantap. Hei jemaat. Ibu-ibu. Kasih tahu itu suami, kerja boleh. Tapi jangan lupa ibadah. Iya ya? Mantap. Kenapa? Dengar, saya mau kasih tahu ini. Latihan jasmani itu baik, tapi terbatas gunanya. Ibadah itu mengandung janji. Baik untuk hidup hari ini maupun kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Saya bilang di mana-mana, sudah umur 50 tahun, cantik atau tidak cantik tidak penting lagi. Tidak bisa disembunyikan di balik lipstik dan bedak. Waktu masih umur 20-30 tahun kayak penari-penari tadi itu kinclong, mantap. 50 ibu, melele ini pipi. Saya punya teman, kami masih SMA, dia tato Guns N' Roses punya lambang di sini yang orang pangku kaki begini yang melukis itu. Woi gagah, mantap. Kulit bagus, tinta bagus, kontrasnya dapat, terlalu bagus lah. Terlalu bagus. Umur 17 itu. Dia umur 43 tahun, belum 50, baru 43 dia sakit. Saya pergi lihat dia ini, saya juga sedih. Itu tato itu bukan seperti orang pangku kaki, seperti orang menyembah itu dia. Sumenurung. Saudara mungkin tato pertama itu tato naga. Itu naga ada keluar api dari dia mulut. 50 tahun bukan naga lagi. Ulat bulu. Iya. Mungkin saudara tato mawar merah. Ada duri. Sudah 50 bunga pepaya. Mau gaya apa? Ibu-ibu. Kalau ada yang datang tanya bilang, ibu, seumur berapa?
Terus ibu bilang, 50. Sengaja kaget, 50. Seperti baru 35, jangan percaya. Masa 50 sama 35, 15 di mana? Coba 15 di mana? Kalau ibu jalan dengan ibu punya anak gadis, ada yang tanya, yang ini siapa? Yang ini siapa ini? Ini siapa ini? Siapa ini? Ini saya punya anak gadis yang pertama. Sengaja kaget dia. Anak gadis seperti kakak adik, jangan percaya. Masa mama dengan anak seperti kakak adik? Mama dengan anak kalau seperti kakak adik itu hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia punya anak gadis itu muka terlalu tua. Akhirnya beda tipis sama ibunya itu. Atau kemungkinan kedua mungkin dia punya mama menikah terlalu muda. Mungkin umur 5 tahun sudah nikah mungkin waktu itu. Jadi 50 tahun cantik atau tidak cantik tidak penting lah dalam hidup. Sudah umur 60 tahun, ada jabatan tidak ada jabatan sama saja. So pensiun. Rata-rata ASN, TNI, Polri, perusahaan, pendeta, ini pensiun di umur 60. Waktu kita masih aktif itu kita datang orang bisa bilang, siap laksanakan lanjutkan hormat. Aktif. Sudah pensiun ini, anak kecil yang baru tamat 3 bulan lalu dilihat kita baru dia bilang, Pak Tua, asam urat aman kah? Sudah umur 70 tahun, kasih tahu suami, sudah umur 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja. Tidak mungkin lagi beli B2 2 kilo makan sendiri, tidak mungkin. Kolesterol, jantung, darah tinggi, diabetes, gigi tidak ada. Orang lain masih kunyah. Kita tidak kunyah lah. Kita seperti mall. Mall-mall dia perasa so habis. Cari apa? Jadi begitu. Harus ingat-ingat Tuhan. Amin toh. Ada orang yang masih muda-muda rajin bawa calon istri datang di gereja. Sudah menikah tidak pernah ikut gereja. Pemalas. Pendeta tanya, Bapak, kenapa waktu masih muda rajin ibadah pemuda? Sudah menikah tidak bawa istri datang gereja. Pendeta, waktu pendeta kasih nikah saya dengan ibu, kami dua telah menjadi satu. Jadi ibu kalau sudah pisah sama itu, saya juga sudah. Oh, memangnya kalau ibu sudah makan sama dengan bapak sudah makan? Jemaat. Saya punya kalimat satu, ada 1-2 orang tidak suka, tapi namanya saya punya kalimat toh. Kalau dia tidak suka ya suruh dia bikin kalimat sendiri. Saya bilang, masuk surga itu ibarat seperti kita pergi ke WC. Tahu WC? Tidak bisa diwakilkan. Masing-masing akan pergi sendiri. Atau siapa di antara kita yang tanya, Pak Ketua, yo, kemana? WC, titip. Tidak. Masing-masing pergi. Ini ibu-ibu juga satu. Siap cantik-cantik datang gereja jalan sendiri. Pendeta tanya, ibu, mana suami? Pendeta tahu sendiri. Sudah tahu dia begini, kenapa mau ambil resiko? Nona-nona muda. Nona muda. Jangan terlalu percaya itu laki-laki yang ada got satu di sini di punggung kepala ini. Tidak menjamin apa-apa. Karena besok-besok itu bukan satu got, semua got. Menikahlah dengan laki-laki yang takut Tuhan. Dia akan membahagiakan engkau. Dia tidak akan membuat engkau menderita. Amin. Nona muda, ajak kamu punya pacar itu ikut ibadah pemuda. Kasih tahu dia, ibadah. Dia tidak mau paksa, ibadah. Dia tidak mau paksa, ibadah. Nanti kalau dia tidak mau baru kasih tahu, ada kue. Nah sekarang saya tanya, dunia sudah tahu, dunia sudah ada tahu ini. Mau berdampak bagi dunia tapi dia pemulut tidak mau bicara.
Tapi suka omong orang pun nama. Gosip. Di sini ada tukang gosip. Ada di sini. Saya punya video satu itu. Saya bilang, orang yang suka gosip itu biasa dia mulai dengan 2 pengantar. Mantap. Pertama dia datang, dia bilang begini. Pas mau latihan paduan suara ini. Tiba-tiba dia sampai dia bilang, "Sudengar kah belum?" Ini tidak jadi latihan. Atau yang kedua dia datang, dia bilang, "Bukan kita mau omong orang." Padahal, ada juga di sini. Ibu-ibu atau bapak-bapak? Men? Sudah. Kita cukup sudah. Karena saya lihat saudara sudah lama. Lapar hanya pikir makan dan saya lihat saudara sudah. Dan saudara, hanya dengan roh yang seperti itulah kita benar-benar bisa berdampak. Kurangkah orang kaya? Tidak kurang. Tidak kurang. Kurangkah orang susah? Tidak kurang. Lalu kenapa dampak kita kurang? Ya karena kita kurang beriman. Saudara, saya mau jemaat. Kalau dapat uang 1 miliar ini hari kira-kira bikin apa? Bikin apa anak-anak? Dapat 1 miliar ini hari bikin apa? Bagi orang kok tidak? Berapa? 10% bisa? Naik sedikit bisa? Saudara seperti berat sekali. Pendeta Yandi kalau dapat 1 miliar ini hari semuanya dia kasih orang susah. Nanti pendeta dapat apa? Nanti baru menghayal lagi kan? Saudara ini baru menghayal saja sudah sekikir begini nih. Saya lihat saudara susah jadi orang kaya ini. Saya lihatin. Repot saudara ini. Baru menghayal saja. Aduh 1 miliar. Aduh ini belum ada uang saja sudah sekikir. Aduh kacau ini saudara ini. Nah, amin. Jemaat. Iblis tahu kalau kita bersatu, iblis kalah. Karena itu dia selalu cari cara untuk kita tidak bersatu. Saya mau kasih tahu, terakhir, dengar, jemaat. Tentang mimpi berdampak, saya mau kasih tahu. Orang tua dulu di kampung bilang begini. Untuk apa kita tidur satu tempat tidur yang sama, tapi dengan mimpi-mimpi yang berbeda? Lebih baik kita tidur di tempat yang berbeda, tapi dengan mimpi-mimpi yang sama. Saya ulang. Untuk apa tidur satu tempat tidur yang sama, tapi dengan mimpi-mimpi yang lebih baik kita tidur di tempat tidur yang berbeda, tapi dengan mimpi-mimpi yang kalau satu orang bermimpi itu hanya mimpi. Tapi kalau kita semua bermimpi bersama, itu kenyataan. Ini bicara tentang visi. Bicara tentang cita-cita bersama. Jangan biarkan ketua jemaat bermimpi sendiri. Jangan biarkan ketua panitia bermimpi sendiri. Ini harus jadi mimpi semua orang. Amin. Kalau begitu pergi tidur sekarang. Tapi saya mau clear dulu. Clearnya begini. Jangan sampai ada suami pulang kasih tahu dia pu istri. Sayang, tadi pendeta ada bilang. Untuk apa kita tidur satu tempat tidur? Tapi dengan mimpi. Stop! Saya tidak bermaksud di situ. Ini tentang visi bersama. Membangun mimpi bersama. Kalau mau berdampak, ini jangan mimpi dari majelis. Ini mimpi semua orang. Ini mimpi kita semua. Kita mesti bersatu. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari tunduk kepala. Tutup mata. Jangan tidur. Kita mau berdoa. Angkat hati pada Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu.